Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Masa pandemi COVID-19 menjadi momentum usahawan untuk beralih dan berinovasi memulai bisnis dan berdagang melalui platform online di internet ataupun dunia maya. Dengan menggunakan platform semacam ini diharapkan perekonomian tetap berjalan di tengah perekonomian dunia yang lesu akibat pandemi COVID-19. Seperti apa prospek berbisnis melalui e-commerce, dan kita akan langsung membahasnya bersama narsum yang sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Ada Bima Laga, Kabid Ekonomi Digital Asosiasi E-commerce, dan Pamitra Wineka, Presiden Tanihub Group. Kita bergabung bersama rekan-rekan narasumber kita. Selamat pagi Mas Bima dan juga Mas Eka. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Selamat pagi, semangat. Langsung saja saya ingin bertanya ke Mas Bima, ini terkait dengan COVID-19 yang melanda negara kita beberapa bulan terakhir ini justru meningkat atau menurun sebenarnya untuk industri bisnis e-commerce ini, Mas? Ya, secara keseluruhan kita mesti mengakui bahwa terjadi peningkatan dalam industri e-commerce. Tetapi kalau misalnya kita lihat kategorinya juga variatif. Ada kategori yang memang mungkin sedikit stabil dalam arti belum terjadi peningkatan karena mungkin konsumsi daya beli. Tetapi ada kategori justru yang meningkat. Contohnya nanti mungkin Mas Eka bisa cerita sayur-sayuran itu meningkat sekali karena kita di rumah nggak kemana-mana, kita mau deliverynya online gitu ya, baik itu sayuran atau apapun. Nah itu meningkat. Terus kategori hobi juga yang di rumah gitu ya. Contohnya lagi kategori kayak misalnya tanaman, sepeda gitu ya untuk aktivasi outdoor yang memang masih sesuai dengan protokol itu juga meningkat. Jadi secara overall walaupun kita industri e-commerce itu meningkat, tetapi ada kategori yang memang stabil, tapi ada juga kategori yang naik dan itu variatif sekali sih Mbak. Variatif ya. Mas Bima, sebelum pandemi pemerintah telah memfokuskan pembangunan dengan melalui industri digital 4.0. Sampai mana pandemi ini mempengaruhi bidang perekonomian platform digital, Mas Bima? Ya, kalau kita lihat rilis data BPS di kuartal 2 kemarin, satu-satunya industri yang pertumbuhannya 2 digit adalah industri informasi komunikasi. Jadi kita mesti mengapresiasi ini, walaupun terjadi pandemi, tetapi secara industri kita kuantitatifnya itu masih peningkatan Mbak, gitu. Oke, masih peningkatan ya. Hambatan atau kendala utama yang mungkin menghambat pertumbuhan melalui platform digital ini apa Mas selama pandemi berlangsung? Ya, tidak bisa dipungkiri waktu kita menerapkan PSBB, ada beberapa sektor yang memang terjadi kendala di pengiriman ya Mbak ya, atau logistik. Nah, dari player-player kita di logistik itu ada waktu itu daerah, saya lupa daerah mana, tetapi dia melakukan PSBB lokal yang dimana terkendala logistiknya. Sehingga terjadi delay untuk pengirimannya yang tadinya bisa 3 hari bisa sampai 5 hari dari sektor logistiknya. Tetapi di luar faktor itu sebenarnya ini momentum bagi para UMKM untuk memanfaatkan platform teknologi. Contohnya kalau kita sebelum pandemi itu orang banyak yang membeli kopi secara belum literan gitu ya. Tetapi dengan pandemi orang beli literan untuk dia konsumsi di rumah dalam beberapa waktu. Dan itu habitnya terbentuk karena pandemi ini gitu loh. Nah ini jadi merupakan tren positif bahwa ada segmen-segmen yang memang terbentuk selama pandemi ini Mbak. Ya, kalau Mas Eka sendiri, Mas Eka bagaimana Tanihub Anda melihat peluang di tengah lesunya ekonomi dan juga pandemi ini? Kalau tadi disebut oleh Mas Bima bahwa sayuran itu menjadi salah satu tren yang meningkat di tengah pandemi ini. Bagaimana kalau Tanihub sendiri? Oke, yang sebenarnya dikatakan Mas Bima itu benar. Jadi mungkin nggak cuma sayuran, tapi maksudnya grocery secara umum, baik itu fresh maupun yang dry goods, semuanya itu mengalami peningkatan ya di platformnya kita gitu. Pernah di satu waktu kita meningkatnya itu jumlah transaksi itu hampir 3 kali per bulan gitu dari biasanya gitu. Jadi memang sekarang ini masyarakat karena di tengah pandemi mereka takut keluar, mereka itu lebih prefer kalau misalnya bisa belanja online dan langsung dikirim ke rumahnya mereka masing-masing. Nah kita lihat juga sekarang banyak tren yang namanya mereka pada jualan online juga, makanan
mungkin di Instagram dan lain-lain kan udah banyak nih yang nawarin makanan macam-macam. Nah, mereka sendiri pada buka usahanya di rumah, jadi mereka pesan contohnya lewat Tani Hub, dan mereka masak, mereka posting di Instagram dan blast ke teman-temannya, terus habis itu teman-temannya tinggal beli dari online semua gitu. Jadi emang trennya sedang meningkat terus. Ya, lalu sejauh mana pandemi ini berdampak pada penjualan dan juga mungkin omset dari Tani Hub sendiri? Oh ya, kalau kita memang penjualannya meningkat lumayan cepat, on average sekitar hampir 30-40% per bulan ya peningkatannya gitu sampai sekarang gitu. Waktu puncaknya pandemi sih kita naik sampai tiga kali sebulan. Oh, lumayan ya Mas ya. Apa sih Mas mungkin kendala-kendala atau hambatan tantangan yang dihadapi oleh Tani Hub sendiri dalam distribusi atau penjualan di era pandemi ini? Sebenarnya yang tantangan utama kita adalah satu, kita sekarang tiba-tiba kebanjiran banyak petani yang mau jualan produk gitu, karena yang tadinya mereka biasa jualan ke pasar atau mereka punya beberapa restoran yang mereka biasa jual langsung, sekarang karena restorannya tutup atau pasarnya itu udah mulai kegiatannya berkurang. Jadi sebenarnya sekarang banyak petani yang mencoba on board gitu ke kita. Jadi sekarang PR kita lebih kepada gimana meningkatkan penjualannya kita sih sebenarnya, supaya semua petani yang tadinya marketnya hilang, kita bisa bantu untuk mereka itu jual semua hasil panennya mereka. Ya, jadi lebih kepada ini sih, lebih jauh memperkenalkan yang namanya belanja online ini sih gitu. Jadi lebih ke expanding market aja gitu. Karena yang namanya sisi supply lagi meningkatnya pesat ya. Ya, ini menarik sekali. Saya juga nanti akan memperdalam ke Mas Eka dan juga Mas Bima. Bagaimana juga nanti Tani Hub juga akan merangkul para petani di tengah mungkin masih ada PSBB di sejumlah titik atau wilayah, dan juga bagaimana peluang-peluang bisnis digital. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi Prime Time. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini. Kita membahas terkait dengan peluang-peluang bisnis atau UMKM secara spesifik di tengah pandemi COVID-19. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Bung Bima Laga yang merupakan Ketua Umum IDEA, dan sebelumnya juga ada Pak Mitra Wineka, Presiden Tani Hub. Kita bergabung kembali bersama Bung Bima dan juga Bung Eka. Selamat pagi Bung Eka, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai pada tahap Tani Hub, kemudian juga mengembangkan koordinasi dan juga komunikasi dengan para petani. Bagaimana secara spesifik strategi merangkul para petani untuk mengembangkan usahanya di tengah pandemi seperti ini? Karena ada beberapa titik yang juga masih PSBB, dan tadi Bung Bima juga mengatakan salah satu faktor yang menjadi hambatan sebenarnya adalah distribusi. Oke, jadi sebenarnya Tani Hub udah bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah. Jadi kan dengan meningkatnya petani yang misalnya kehilangan marketnya saat ini, dan daripada mereka satu-satu, sekarang ini kita udah kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi mereka biasanya ngebantu registerin petani. Nanti dari situ pemerintahnya itu akan bantu meneruskan ke kita. Nah, dari situ kita langsung udah bisa mengkategorikan, mana yang petani yang beras, mana yang petani yang jualan sayuran, mana petani yang jualan buah-buahan. Nah, nanti dari situ kita baru onboarding mereka satu-satu sih. Nah, dengan kayak gitu harapannya sih semua petani yang tadinya kehilangan marketnya sekarang udah punya market lagi gitu. Karena kan yang bagian pencari marketnya adalah timnya kita gitu. Nah, oke, dari situ apakah sejauh ini Tani Hub sendiri merasakan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat atau mungkin pemerintah setempat terkait hal ini? Ya, kita dukungan pemerintah baik itu dari pusat maupun dari daerah semuanya sangat-sangat suportif ya gitu. Mulai dari pemerintah daerah yang udah ngebantu supaya misalnya truk-truk dari petaninya itu yang tadinya sebelumnya kan karena PSBB mereka pada di stopin atau nggak boleh lewat sana sini gitu. Nah, sekarang kita udah dibebaskan, jadi mereka bisa mengirimkan barangnya mereka. Lalu kita udah juga dibantu untuk
itu mempermudah onboarding proses dari petani ke platformnya Tani Hub. Kita juga udah dipermudah untuk diperkenalkan platformnya kepada masyarakat setempat juga gitu, karena pemerintahnya kan pengen masyarakat tuh udah nggak usah keluar terlalu banyak gitu, udah di rumah aja. Nah, kalau dari pemerintah pusat sih kita udah melakukan banyak MOU nih, termasuk dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan. Jadi semuanya betul-betul ada keinginan untuk mendigitalisasi segala macam proses untuk menghindari masyarakat keluar terlalu banyak gitu. Jadi pemerintah kita memang udah sangat suportif. Oke, baik. Bung Bima, bagaimana Anda melihat pembangunan infrastruktur khususnya untuk kesehatan sendiri di tengah pandemi ini bagi para pelaku bisnis digital? Ya, makasih Mbak. Kalau untuk pembangunan infrastruktur, kita tahu Indonesia memiliki palaparing yang sudah diluncurkan tahun lalu kurang lebih. Tapi bagaimana sebenarnya proyeksi atau progres palaparing ini digunakan? Jadi kan palaparing misalnya di atasnya dia bisa mengkoneksi ke bawahnya, itu saya rasa kita masih ada progres di Indonesia Timur. Karena menurut data terakhir, pengguna internet kita itu sekarang sekitar 60% dari total populasi kita. Jadi potensinya masih besar sekali Mbak. Masih sekitar 40% potensi yang bisa kita di-reach lagi yang belum menggunakan total internet di Indonesia. Tapi so far perkembangannya sangat positif untuk penggunaan internet, dan kita harapkan di daerah-daerah yang belum bisa mengakses internet itu sekarang bisa mengakses internet. Kalau untuk khusus infrastruktur kesehatan sendiri ini Mas, bagaimanapun juga kan ini penting ya, walaupun ini digital tapi di grassroots sendiri pasti kan ada kontak atau mungkin transaksi di balik layar. Bagaimana menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ini tetap akan dilakukan? Iya, mengenai protokol baik itu pengiriman ataupun penerimaan barang, saya rasa di beberapa daerah itu sudah menerapkannya. Saya pernah diinterview dan saya pernah menceritakan ini, contohnya di klaster saya Mbak, kalau ada pengiriman barang, itu semuanya di-pull di depan. Jadi pengiriman barang kita tidak izinkan masuk, tapi sebenarnya di-pull di depan untuk disinfektan dulu paket-paketnya. Jadi disemprotkan, dan saat paketnya itu diantarkan di rumah, kita selalu mensosialisasikan untuk setelah menerima paket mencuci tangan dan membuang sampahnya. Nah, ini yang selalu kita sosialisasikan juga. Jadi bagaimana edukasi untuk kesehatan dalam penerimaan paket dan apapun itu tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, Mbak. Nah, Bu Bima, menurut Anda sebenarnya apakah platform digital ini sebenarnya cukup efektif atau mungkin cocok dengan tipe UMKM? Saya rasa ini bisa menjadi momentum ya Mbak. Ini menjadi momentum Indonesia mengejar ketertinggalan kita, khususnya di UMKM. Kalau kita melihat China contohnya, mereka ada peak point saat mereka terjun ke internet. Saat perusahaan sekelas Alibaba itu pertama kali keluar, bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan industri-industri untuk go online. Nah, ini bisa menjadi momentum kita. Karena sekarang mau brand apapun, kalau selama pandemi ini mereka tidak online, itu mereka yang tidak memanfaatkan momentumnya. Saya mengangkat sedikit, kita punya kampanye namanya Bangga Buatan Indonesia, yang kemarin saya sudah mention juga. Selama Mei sampai bulan Agustus, itu sudah ada 1,6 juta UMKM baru, Mbak, yang ikut ke dalam platform-platform digital. Jadi ini kita lihat perkembangannya sangat positif sekali. Target kita sampai akhir tahun itu 2 juta. Bahkan ini baru sampai bulan September. Jadi mudah-mudahan September sampai Oktober itu sudah bisa tercapai target kita, Mbak. Oke, kalau Mas Eka sendiri menurut Anda gimana Mas? Sejauh mana bahwa platform digital atau online ini bisa menjadi kendaraan ampuh untuk pengembangan bisnis Anda? Ya, kalau platform digital ya pasti ini sih karena sekarang pertama trennya kan semuanya everything's going digital gitu. Nah, terus yang kedua, masyarakat sekarang udah spending waktunya untuk menggunakan gadget atau going online itu udah meningkat sampai 5 kali lipat gitu. Kemarin saya lihat di presentasinya dari Google,
sekarang masyarakat menghabiskan waktu 5 kali lebih banyak di online gitu. Nah, jadi kita sendiri lagi banyak memanfaatkan platform tren ini gitu untuk meningkatkan penetrasi kita secara online. Contohnya sekarang kita ada Sunniversary, di mana ini kan kita Sunny Hub sedang merayakan ulang tahun keempatnya Sunny Hub gitu. Nah, sekarang segala macam promosi terkait dengan belanja online langsung dari petani kita udah sekarang lagi gencar, dan kita bisa memanfaatkan juga berbagai macam digital payment gitu. Jadi orang-orang yang udah menggunakan digital payment atau menggunakan aplikasi macam-macam, kalau bisa belanja partneran dengan Sunny Hub, kita bisa kasih mereka diskon sampai dengan 30% gitu. Jadi sekarang kita lagi manfaatin banyak channel untuk promosi online sih, supaya petani-petani di Indonesia tuh bisa ini sih semua panennya mereka bisa diangkut istilahnya terjual lebih banyak gitu. Oke, bagaimana juga Anda menjangkau wilayah-wilayah terpencil, Mas Eka? Oke, jadi kita punya tim sourcing yang khusus untuk pergi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan biasanya kita udah ada kolaborasi dengan pemerintah daerah tempat juga. Jadi bukan kita pergi terus habis itu cari petaninya terus satu-satu, bukan. Jadi biasanya tim kita yang sourcing pergi dan udah ada PIC yang dari pemerintah, biasanya dari Kementerian Pertanian atau Pemda di sana. Nanti udah langsung diperkenalkan mana petani-petani yang champion dari sana, mana yang menghasilkan petani-petani yang punya kelompok tadinya cukup besar di sana, sehingga dengan namanya kualitas maupun kuantitas itu bisa sesuai dengan demand-nya pasar sih. Jadi udah tinggal langsung onboarding di Sunny Hub. Oke, terintegrasi sekali. Bung Bima, itu tadi kalau misalnya dari Sunny Hub memang sudah mapan begitu ya. Lalu bagaimana dengan UMKM yang mungkin masih harus membangun dan berkembang khususnya di daerah terpencil? Bekal atau pelatihan seperti apa yang mungkin harus digenjot pemerintah untuk juga dapat membantu mereka? Ya, yang pertama tentunya kita ada tahapannya Mbak untuk UMKM. Tidak bisa hanya sekedar onboarding saja. Jadi saat onboarding ada tahapannya, nanti setelah onboarding bagaimana mereka pecah telur. Pecah telur itu mereka bisa ada transaksi, mereka bisa merasakan experience-nya, bagaimana mengirimkan barang, merespon. Nah, terkadang UMKM kita itu sekedar mereka onboarding habis itu udah dilepas. Mereka tidak memaintain, mereka kalau ada yang tanya di chat tidak dibales. Gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama di asosiasi, kita selalu mengedukasi mengenai hal itu. Kita ada program webinar bersama kementerian, bahkan di Bangga Buatan di Indonesia ini setiap 2 minggu sekali kita ada tematik Mbak, dengan Kemenperin, dengan Kementerian Perindustrian, kita ada semuanya ada di sini, Bangga Buatan Indonesia semuanya ada di sini. Dengan Menkominfo kita ada program Bangga Buatan Indonesia, kita bela kita beli. Nah, program-program itu yang kita lakukan bersama dengan pemerintah untuk mengedukasi UMKM, dan memang ada tahapannya. Jadi menurut saya UMKM juga harus literasi digital itu sangat penting sekali Mbak. Jadi jika memang mereka sudah memanfaatkan teknologi digital, tapi ada tahapannya, membangun branding, packaging, dan yang lain-lain itu juga ada tahapannya Mbak. Oke, kalau Bung Eka, dari apa yang disampaikan Bung Bima tadi, secara khusus apa yang menurut Anda perlukan begitu untuk dapat kemudian mengembangkan bisnis Anda, bisnis online? Sebenarnya sih kalau untuk secara umum semuanya semua pelaku bisnis itu bisa mengembangkan bisnis online sih. Ya pertama memang harus ada infrastruktur yang baik dari pemerintah. Terus habis itu dari pelaku usahanya juga dia bisa specialties, bisa yang namanya dia punya specialties yang untuk membuat platform itu sendiri. Infrastruktur gitu. seperti apa Mas yang dari pemerintah yang menurut Anda harus dikembangkan atau yang paling krusial dalam konteks platform digital ini? Infrastruktur yang seperti ini, akses internet itu udah pasti, penetrasi internet, dan juga sekarang ini kan karena kebanyakan semua orang pada pakai bandwidth internet nih, harusnya
harusnya di internet di Indonesia itu jangan lambat gitu. Karena ini bagian yang sangat penting dari yang namanya bisnis internet. Karena kebanyakan bisnis nggak cuma online yang jualan kayak gitu, tapi juga bisnis dalam arti edukasi dan sebagainya itu butuh yang namanya bandwidth atau streaming yang lancar kan gitu. Menurut Anda masih lambat atau seperti apa yang Indonesia di miliki beberapa saat daerah ini? kebetulan saya sedang mengunjungi kantor Tani Hub di Bali ini karena lagi dalam rangka yang persiapan Hari Tani tanggal 24 September gitu. Nah, jadi sekarang ini saya lihat di beberapa daerah tuh masih agak susah namanya Daerah mana internetnya saja, gitu. Mas? Padahal ini kita di luarnya Denpasar ya, maksudnya di luar agak balik ke arah agak utara gitu, yang ke arah Tabanan timur ya berarti gitu, ya? masih agak ya tengah sampai ke atas itu penetrasi internetnya masih agak kurang gitu. Oke, Bung Bima, bagaimana Anda melihat potensi untuk bisnis mikro dan juga makro sendiri melalui platform digital ini sebenarnya secara umum? Di tengah pandemi secara ya? umum, betul. Di tengah pandemi ini kita tahu aktivitas orang untuk membeli mereka secara offline itu menurun. Jadi alternatifnya itu seperti apa? Tadi kita mengapresiasi dengan kehadiran Tani Hub yang membantu petani-petani atau mungkin bisa pedagang-pedagang sayur. Karena saya pernah dikirimin video, Mas Bima ini gimana ya, pedagang-pedagang sayur ini penurunan sekali ya, gimana mereka bisa memanfaatkan platform digital. Jadi dengan mereka bisa memanfaatkan platform-platform seperti Tani Hub dan yang lain-lain, ini adalah momentum mereka untuk bisa meningkatkan pendapatan usahanya. Dan yang satu lagi variatifnya, contohnya kalau memang di usaha mikro sekarang trennya kita lihat, yang saya tadi ngambil contoh kopi gitu ya, ternyata kopinya literan, ya berarti mereka juga harus berevolusi, Mbak. Tidak bisa hanya puas dengan produk mereka, tapi lihat juga dari tren-trennya gitu loh sekarang. Baik. Inovasi, penyesuaian dan juga pembangunan infrastruktur komunikasi khususnya internet ini menjadi kunci ya dari pengembangan bisnis online khususnya e-commerce di era pandemi seperti ini. Terima kasih Bung Bima Laga, Ketua Umum IDEA, dan juga Mas Pamitra Wineka, Presiden Tani Hub Group yang sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time pada pagi hari ini perbincangannya. Terima kasih, sukses selalu buat rekan-rekan.